Loloskan Irjen Teddy Minahasa dari hukuman mati, berikut bayaran Hotman Paris. Pengacara Hotman Paris blak-blakan mengungkap honor yang ditawarkan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Diketahui Hotman saat itu menolak menjadi lawyer Ferdy Sambo meski ditawari bayaran 5 miliar rupiah. Namun kini Hotman Paris justru bersedia menjadi pengacara mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Hotman Paris mengungkap alasan dirinya mau membela Irjen Teddy dalam kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy kini menjadi tersangka lantaran diduga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Dia diduga menjual sabu hasil sitaan kepada sejumlah bandar dan seorang pemasok narkoba di Jakarta. Sebelumnya Irjen Teddy diwakili oleh Henry Yosodiningrat sebagai kuasa hukumnya. Namun kini posisi tersebut beralih ke tangan Hotman Paris. Sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa, selama ini Hotman Paris Hutapea meyakini bahwa kliennya tidak akan divonis hukuman mati sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dalam kurung JPU. Hal ini telah disampaikan oleh Hotman sebelum sidang putusan Teddy digelar di Pengadilan Negeri dalam kurung PN, Jakarta Barat pada hari Selasa 9 Mei 2023 lalu. Ya Allah. Perkara apa? Enggak, kalau substansi kan bukan itu upaya hukumnya banding. Kita juga profesional kok, kita tertib kok ya. Tapi yang jelas 90% tadi pertimbangan hakim itu copy pasta dari replik dan surat tuntutan dari jaksa. Yang paling parah, inilah perkara pidana yang paling banyak pelanggaran hukum acara pidana. Paling parah. Padahal menurut undang-undang, kalau hukum acara dilanggar, kasusnya harus dinyatakan, tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi yang jelas bukan hukuman mati. Dan kita berdoa agar sampai PK nanti masih bisa ada revisi atas putusan ini. Terima kasih. Ya. Apa sih lu? Ayo makan siang. Ayo makan siang. Keyakinan Hotman Paris Hutapea soal vonis terhadap mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba terbukti. Teddy yang merupakan klien Hotman telah lolos dari hukuman mati. Irjen Teddy Minahasa awalnya dituntut hukuman mati dan jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus menukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas. Namun Hotman Paris menyebutkan bahwa tidak ada alasan hakim untuk memvonis Teddy dengan hukuman mati. Hotman juga mengatakan bahwa kliennya sudah mendapatkan puluhan penghargaan selama menjabat di kepolisian. Tanggal 28 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang, mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Ya, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Tidak ada sama sekali saksi. Jadi nggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang, sangat mengambang. Dan yang paling parah adalah yang sama sekali menyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya ada bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Ini tidak dipertimbangkan. Berarti hakim benar-benar melanggar Undang-Undang ITE. Hakim telah melanggar hukum acara. Begitu parahnya pelanggaran semuanya. Ya, benar-benar mengcopy pasta pembelaan replik daripada jaksa. Itu kira-kira. Akan udah pasti banding. Sampai PK nanti masih panjang perjalanan ini. Ya. Bahkan saya bilang sabu di Jakarta tidak ada bukti labnya apakah itu sama elemennya dengan sabu dari Bukit Tinggi. Tidak di lab, padahal waktu itu dalam waktu pemeriksaan BAP, Teddy Minahasa sudah mengatakan kepada penyidik
Kenapa tidak di lab? Karena sejak awal Teddy Minahasa sudah curiga bahwa yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ya kan? Kenapa kok yang akhirnya cuma 40-an? Ya, akhirnya berkurang jadi 39,5. Jadi sejak awal sabu tersebut sudah menguap hampir 5 kg. Ya, dan kedua, apa susahnya memeriksa bekas residu daripada tawas dan sabu tersebut? Itu digali, dicek benar nggak itu tawas. Ini tidak diperiksa sama sekali. Tidak ada uji lab perbandingan antara sabu yang di sini sama sabu yang di Bukit Tinggi. Dan yang lain, semuanya tidak ada saksi orang, satu saksi semuanya. Ya, makanya kata hakim tadi bahwa seolah-olah saksi mahkota, memang ada saksi mahkota, hanya satu. Tidak ada saksi pemberian uang, tidak ada saksi mengenai perintah agar tukar dengan tawas. Tidak ada lebih dari satu saksi maksud saya. Ya, saksinya hanya satu, pengakuan dari terdakwa lain yang dia harus mengaku begitu agar dia diringankan, yaitu saksi mahkota. Oke, jadi ini benar-benar kasusnya mengambang, bukan hanya sekedar super mengambang, ya, melanggar hukum acara di berbagai aspek. Itu aja. Tadi Pak Edi pas setelah dibacakan vonis, Ya, saya. sesuatu tidak ditolak. Pertama dia minta banding, kedua dia bingung kenapa kok banyak hal tidak dipertimbangkan. Ya itu tadi yang paling dia sangat tadi tanya, perintah tanggal 28 September musnahkan, kok masih ada penjualan Oktober. Antara September dan Oktober, jaksa maupun hakim tidak mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa Teddy Minahasa masih suruh jual. Kan 28 September kan sudah musnahkan, tapi 3 Oktober masih dijual. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi putusan hakim ini benar-benar tidak sesuai fakta hukum atau salah total. Apalagi